Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pembelajaran matematika peminatan kelas 12. Nah, untuk materi awal pembelajaran materi kelas 12 IPA semester 2 ini ada dua, yaitu tentang distribusi peluang binomial. Kemudian ada distribusi normal. Nah, untuk bab ini kita akan belajar tentang distribusi peluang binomial terlebih dahulu. Nah, di sini apa aja distribusi peluang binomial? Sebelum masuk ke materi, kita lihat tujuan pembelajaran kali ini. Ya. Kalian dapat menjelaskan dan menentukan distribusi peluang binomial berkaitan dengan fungsi peluang binomial. Kemudian dapat menyelesaikan berkaitan dengan distribusi peluang binomial suatu percobaan dan menarik kesimpulan atau penarikan kesimpulan. Apa saja yang kalian pelajari? Yaitu ada variabel acak, peluang variabel acak diskrit, kemudian distribusi binomial. Kali ini kita akan belajar ke variabel acak terlebih dahulu. Untuk peluang variabel acak diskrit nanti di part 2, kemudian distribusi binomial nanti di channel selanjutnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita harus tahu pengertian variabel itu apa. Suatu besaran yang memiliki nilai tidak tunggal. Nah, di sini ada dua, yaitu variabel diskrit sama variabel kontinu. Apa itu variabel diskrit? Kita harus tahu dulu. Variabel diskrit yaitu nilai-nilai dapat dihitung. Kemudian variabel kontinu yaitu nilai-nilai yang tidak dapat dihitung. Nah, sebagai contoh, kalian bisa melihat contoh berikut, jumlah kecelakaan per minggu. Kita lihat dulu, kecelakaan per minggu itu adalah bisa dihitung dengan berapa seminggu ini kecelakaan. Nah, itu bisa dihitung ya secara jelas. Berarti dia masuknya adalah variabel diskrit. Kemudian contoh kedua yaitu bilangan cacah kurang dari 20. Nah, bilangan cacah itu apa? Bilangan cacah dimulai dari 0 ya. Bilangan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 19 berarti masuknya bisa dihitung atau bisa ditentukan. Maka jawabannya adalah variabel diskrit juga. Selanjutnya, bilangan bulat kurang dari 5. Bilangan bulat itu kan luas ya. Ada yang negatif, positif, dan 0 itu adalah bilangan bulat. Bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan positif itu adalah bilangan bulat. Kalau kurang dari 5 berarti 4 ke kiri. Artinya ke kiri sampai berapa? Tak terhingga. Jadi bisa ditulis negatif tak terhingga sampai 4. Nah, berarti kesimpulannya ini tidak bisa dihitung, maka masuknya kontinu. Selanjutnya, jumlah anak dalam sebuah keluarga. Nah, dalam keluarga itu kan bisa dihitung juga anak. Maka masuknya adalah diskrit. Oke, selanjutnya usia penduduk suatu daerah. Nah, usia penduduk. Kalau usia itu kan berhubungan dengan berapa sih usia kamu, misalkan 16 tahun lebih 3 bulan, lebih berapa hari. Nah, kalau untuk perhitungan diskrit maupun kontinu itu lebih detail. Makanya dia masuknya kontinu karena tidak bisa dipastikan secara pasti ya. Kemudian panjang beberapa helai kain. Helai kain juga karena panjang itu kan biasanya kalau lebih dikit mas koma ya. Misalkan 30 cm lebih 2 mm dan seterusnya. Berarti tidak bisa ditentukan secara bilangan ya, secara bilangan bulat. Maka disebut kontinu. Kemudian jumlah kesalahan pengetikan ini juga karena kita dalam mengetikkan nggak mungkin bisa menghitung kesalahan, maka masuknya kontinu. Kemudian selanjutnya jumlah kendaraan yang melewati persimpangan jalan. Nah, kalau persimpangan jalan berarti ini ada kata jumlah kendaraan yang melewati, ini kata kuncinya. Berarti bisa melewati, bisa dihitung secara pasti meskipun banyak masih bisa dihitung. Maksudnya diskrit. Oke, kita lanjutkan. Banyak pemunculan sisi muka dalam pelemparan sebuah koin. Ini jelas diskrit ya, karena nanti kita akan membicarakan peluang dalam bentuk ada sisi muka, sisi gambar gitu.
Ya, diskrit. Kemudian tinggi badan sekelompok siswa berkisar antara 120 sampai 190. Berarti apa? Ini tidak bisa dihitung secara pasti juga. Berarti ini kan bisa 120, 132,3, 133,561 dan seterusnya. Itu adalah sebuah tinggi badan. Maka tidak bisa dijelaskan secara pasti, berarti masuknya adalah kontinu. Berarti tidak bisa dihitung secara pasti ya, masih mengandung koma. Jelas ya dari contoh-contoh berikut. Kita lanjutkan ke variabel acak. Nah, ini ke intinya. Variabel acak merupakan variabel yang nilainya ditentukan oleh hasil percobaan. Berarti hasil percobaan apa itu? Kita lihat variabel acak itu dilambangkan dengan huruf kapital X, Y, dan Z. Kemudian nilai variabelnya dinyatakan dengan huruf kecil X, Y, Z, dan seterusnya. Nah, karena tadi variabel ada dua, yaitu variabel diskrit sama kontinu. Sekarang variabel acak juga ada dua, yaitu variabel acak diskrit sama variabel acak kontinu. Oke, variabel acak diskrit adalah diperoleh dari hasil menghitung, membilang, nilainya berupa bilangan bulat. Kemudian variabel acak kontinu diperoleh dari hasil mengukur, nilainya berupa bilangan real. Nah, ini kalau acak diskrit bilangan bulat, bulat itu tidak ada koma. Tadi apa? Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan positif. Jadi misalkan negatif 5, negatif 2, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu bilangan bulat. Kalau bilangan real, semua yang kalian pelajarin, bilangan itu adalah bilangan real. Ada angka, ada akar, ada koma, pecahan maupun desimal, dan dan masih banyak lagi. Itu bilangan real ya. Semua yang mewakili kalian pelajarin itu adalah bilangan real. Selain real apa? Ada imajiner, tetapi tidak dibahas di SMA atau sekolah ini. Mungkin nanti untuk bisa dijelaskan lebih detail di perguruan tinggi untuk bilangan imajiner itu ya. Kita lanjutkan. Ya. Kita lanjutkan. Sini apa? Nah, pada bab ini hanya dikhususkan pada materi variabel acak diskrit. Nanti di part 2 ya. Variabel acak diskrit itu seperti apa? Oke, kita lanjutkan. Contoh pertama. Bagas melakukan pelemparan sebuah mata dadu sekali. Nyatakan hasil yang mungkin diperoleh sebagai variabel acak X. Nah, namanya melempar sebuah dadu. Dadu itu satu dadu. Dadu itu ada 6 sisi. Sisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang titik-titik itu. Nah, di situ kalau kita lempar, kemungkinan yang muncul kita nggak bisa nebak 1 atau 2 doang. Tapi semuanya mungkin akan keluar, yaitu di X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan keluar mungkin ya. Berarti itu ya jawabannya, nyatakan hasil yang mungkin diperoleh sebagai variabel acak X. Kemudian contoh kedua, Diko melemparkan sekeping uang logam sebanyak 2 kali. Nah, sekeping uang logam sebanyak 2 kali. Diko mengamati banyak hasil angka yang diperoleh. Nyatakan hasil yang mungkin diperoleh sebagai variabel acak. Oke? Apa saja itu? Nah, satu keping uang logam itu kan memiliki sisi angka sama sisi gambar. Kalau kita punya satu, kita lemparkan sebanyak 2 kali, apa yang terjadi? Yaitu kemungkinan akan keluar pelemparan pertama bisa jadi angka dengan angka, atau pelemparan pertama angka dengan pelemparan kedua gambar, atau pelemparan pertama gambar dan pelemparan kedua angka, atau bisa juga pelemparan pertama gambar, pelemparan kedua gambar. Nah, itu hanya kemungkinan semuanya. Berarti bisa ditulis banyak hasil angka yang diperoleh. Ada berapa? Bisa 0, 1, 2. Maksud 0 adalah dalam 2 kali pelemparan tidak akan muncul angka. Itu 0. Dalam 2 kali pelemparan bisa jadi muncul 1 angka saja. Berarti 1. Dalam 2 kali pelemparan akan muncul 2 kali angka. Paham ya?
Kita lanjutkan. Contoh ketiga. Andra melakukan percobaan pelemparan 2 buah dadu sekali. Nah, 2 buah dadu. Tentukan titik sampel, misalkan X jumlah mata dadu, nyatakan hasil yang mungkin diperoleh sebagai variabel acak. Oke, kita lanjutkan untuk penyelesaian. Nah, ini sudah kalian pelajarin atau sudah nggak asing lagi cara menentukan titik sampel dalam 2 buah dadu. Perhatikan ini, dadu 1 itu kan mata dadunya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu 2 juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 2 dadu kita lempar secara bersama, kemungkinan akan muncul mata dadu 1 dengan 1 karena ada 2 mata dadu yang dilempar. Oke? Atau bisa jadi 3 dengan 4 dan seterusnya. Berarti kemungkinan ada 36 titik sampel. Nah, akan muncul itu ya. Oke, paham ya? Ini sudah nggak asing lagi, tentukan titik sampel ya ini semua, 1,1, 1,2, 1,3 dan seterusnya. Selanjutnya B, misalkan X jumlah kedua mata dadu, nyatakan hasil yang mungkin diperoleh sebagai variabel acak. Oke, nah kalau dimaksud jumlah berarti kalau misalkan kita melemparkan 2 mata dadu sekali, misal muncul mata dadu 1 dengan 1, kalau di jumlah berarti hasilnya adalah 2. Kalau misalkan muncul mata dadu 1 dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mata dadu 2 dengan 1, jumlahnya 3. 2 dengan 2, 4. 2 dengan 3, 5. Dan seterusnya. Nah, dari bilangan-bilangan ini, kalian bisa lihat. Ya, kalian bisa lihat angka-angka berapa saja. Berarti jawaban B adalah X adalah jumlah kedua mata dadu. X adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Diperoleh dari sini. Dicari ya. Dicari, misalkan 2, oh 2 ada, 3 ada, 4 ada. Tapi kalau double, ditulis 1 kali saja. Ini adalah hasil yang mungkin diperoleh sebagai variabel acak. Paham ya? Jelas sekali. Pembelajarannya simple, tapi kita harus menalar ya, pakai logika. Oke, terima kasih pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.